Oke, selamat pagi semua. Mana nih suaranya? Pagi, Selamat pagi, Bu. Bu. Selamat pagi. Pagi, Eh, Bu. oke, terima kasih ya sudah hadir pada hari terjepit ini gitu. Mungkin hari Sabtu kemarin libur ya. Hari ini akan ada pertemuan kedua ini kita membahas tentang definisinya terlebih dahulu dan sedikit nanti membahas eh, apa ya simbol-simbol dari project management. Jadi kita akan mempelajari tentang itu. Nah, pada definisi kali ini, jadi eh, apa sih manajemen proyek itu gitu ya? Nah, kemarin kita juga udah bahas sebenarnya. Jadi memang seringkali biasanya untuk teknologi informasi atau sistem informasi biasanya melalui tahap-tahap yang sudah matang dan direncanakan. Jadi sebenarnya manajemen proyek ini gimana sih? Dari tahap planning sampai tahap sudah berjalan dan sampai tahap akhir agar on time gitu ya. Jadi biasanya menggunakan aplikasi, sorry, oke. Biasanya menggunakan aplikasi dari pengetahuan dan keahlian alat atau teknik yang menghasilkan aktivitas sesuai dengan kebutuhan proyek. Jadi memang sesuai kebutuhan yang ada, yang dimintanya apa. Ini nanti kali mungkin uh, dari tujuan ini kemarin kita juga sudah bahas efisiensi biaya, sumber daya, meningkatkan kualitas, kontrol terhadap proyek. Kemarin juga kita udah bahas tentang ini koordinasi internal, dan kita juga meningkatkan semangat dan tanggung jawab serta loyalitas tim terhadap proyeknya. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang jenis proyeknya. Jadi, proyek itu kemarin kita juga sudah bahas. Ada proyek konstruksi, ada juga proyek manufaktur, penelitian pengembangan R&D ya, biasanya research and development, terus kemudian pelayanan manajemen, serta juga proyek kapital. Nah, biasanya nih untuk kalian ini biasanya kalau di bidang IT nanti mungkin bekerja, banyak nanti kalau nggak eh, pemikirannya untuk jadi PNS gitu, biasanya lebih ke masyarakat atau government sendiri untuk level lembaga internal. Nah, tapi kalau misalkan untuk di swasta, biasanya kita based on owner atau memang ada supplier atau juga konsultan. Biasanya banyaknya sebagai konsultan atau pihak ketiga terhadap pemerintahan atau maupun pihak swasta yang memang di non sistem informasi gitu atau di yang tidak menjual produk digital biasanya seperti itu gitu ya. Jadi mereka meminta untuk konsultan menjadi pihak ketiganya untuk develop projectnya mereka. Jadi ada proyek nih gitu ya, misalnya terhadap kontraktor. Saya mau dong untuk bikinin aplikasi berbasis pembangunan gedung. Jadi harga sudah, pembelian semuanya, supplier sudah e-katalog gitu ya. Jadi istilahnya sudah based on website. Jadi kita bisa deal-nya berapa sudah terlihat pembiayaannya saat itu gitu ya. Nah, kenapa perlu ada timbulnya proyek itu ya tadi ada rencana pemerintah. Biasanya kepentingan umum dan masyarakat. Kemarin mungkin kalian juga sudah mendengar banyak juga yang terkena PHK itu imbas dari swasta. Mungkin hotel-hotel sekarang juga banyak yang sepi gitu ya. Alasannya ada apa? Karena banyaknya sebenarnya lebih banyak pemerintahan yang memang menggunakan itu. Karena lebih banyak pemerintah dibanding mungkin dari pasar pemerintah yang kebutuhan A, B, C, D dan diputar lagi ke swasta gitu. Jadi memang dari situ ada permintaan pasar gitu ya. Jadi permintaan pasar sebenarnya sedikit banyak untuk di bidang proyek eh, IT ini kalau nggak base-nya government atau pemerintah atau juga kita ke swasta, pihak swasta. Tapi swasta sebenarnya juga target itu adalah banyaknya di kementerian-kementerian gitu. Jadi mau nggak mau kita karena adanya penekanan budget mau nggak mau juga swasta juga ada penekanan budget untuk itu. Nah, makanya terjadilah banyaknya pengangguran dan lain-lain karena ada PHK dan lain-lain karena memang penekanan budget proyek ini banyaknya memang kalau kalian lihat ya banyaknya dari pemerintah gitu. Tapi tenang karena di IT ini
saya kemarin dengar-dengar juga mereka membicarakan tentang AI dan IoT gitu ya, Internet of Things. Jadi ya mau nggak mau kita harus develop tentang itu, mau nggak mau gitu ya. Mungkin kalian juga ada yang tertarik untuk ke deep learning gitu ya. Nah itu akan lebih seru lagi gitu, karena susah. Saya pun juga uh, mempelajarinya gitu ya. Bukan hanya cuman jadi prompt, tapi kalian juga bisa membuat aplikasinya. Tuh, atau mungkin seperti ChatGPT, DeepSeek, dan lain-lain, Blog AI gitu ya. Nah, dan lain-lain. Jadi memang banyak sekali, saya pun langganan gitu ya, beberapa. Dan itu memang berpengaruh terhadap gaya pengajaran sekarang tidak seperti itu lagi, dan tapi kita sistemnya adalah praktek aja gitu, mau nggak mau. Nah, di situ juga adanya desakan keperluan dari tumbuhnya suatu organisasi. Nah, contohnya kita di sini LMS aja itu proyek loh. Masuknya saya lihat ada beberapa yang diprojektin ke pihak ketiga. Karena kemarin ada problem dan lain-lain, yang develop di kampus cuma satu dua orang gitu ya. Saya ada permasalahan nih gitu ya. Misalkan di IT-nya, ya IT-nya satu dua orang gitu yang saya bisa kontak gitu. Nah, itu sebenarnya mereka juga ke pihak ketiga lagi minta tolong dong nih, ada trouble, ada problem. Nah, itu mereka ada garansi untuk develop itu sampai sekian gitu ya. Jadi sebenarnya ada desakan juga untuk kita ya, sebagai eh, pengguna atau mungkin juga di organisasi tersendiri atau yayasan dan lain-lain. Nah, itu juga ada desakan tentang adanya timbulnya proyek gitu ya. Nah, kemudian dari hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, contohnya ya tadi, misalkan AI gitu ya. Ah, kita bisa bikin AI nih, Indonesia masa nggak punya sih? Cina udah punya, terus negara-negara lain udah ada gitu ya, tapi kita masih belum dengar gitu mungkin. Nah, itu kita desakan, mungkin pemerintah yang saat ini lebih ke Gen Z gitu ya, atau mungkin gen milenial, masuknya mereka eh, memang lebih fokus gimana nih pengembangan lagi nih. Tapi sebenarnya masih banyak yang memang data. Kita kalau lihat AI ya, kita perlu data gitu ya, di learningnya itu. Kita perlu data dan kita perlu banyak data. Nah, seharusnya pemerintahan itu untuk research and development ya, itu pemerintah harusnya banyak data yang harus kita masukkan. Nah, itu kita harusnya datanya itu rapih dulu. Nah, sedangkan ini banyak hilang gitu. Jadi ya begitulah, tapi mau nggak mau kita harus berkembang dan kita harus develop diri kita sendiri juga gitu. Nah, itu ada timbulnya proyek. Nah, dari fase manajemen proyek nih ya, kan ada perencanaan, ada penjadwalan, ada pengendalian. Jadi kemarin tuh kita sudah bahas mungkin di kuis ya. Di kuis kita ada beberapa fase. Jadi memang ada perencanaan, kita merencanakan dulu kira-kira sasaran kita apa, proyek kita apa. Jadi based on proyeknya apa. Misalkan kalian mau bikin, aku disuruh sama owner bikin aplikasi, atau mungkin dari ada pemerintah atau apa, kita menang nih tender gitu ya. Kalian juga udah harus mengira-ngira biaya yang akan dikeluarkan, berapa tenaga kerjanya, berapa juga yang kalian modalkan untuk si project ini. Jadi sebenarnya perencanaan. Jadi sebelum untuk kita ikut tender, em, itu kita lihat dulu dari proyeknya tersebut dan definisikan proyeknya itu seperti apa. Jadi untuk memulai proyek ya pasti kita harus analisa terlebih dahulu kira-kira modal yang akan kita gunakan dan keuntungannya berapa, dan jangan sampai lewat deadline, lewatnya berapa. Biasanya kalau kayak gitu kita akan menaikkan 10% gitu dari harga, dari modal, misalkan modal tambah 10%, nah kita mau untungnya berapa. Jadi kita ada spend lagi uang, biasanya seperti itu. Nah, kemudian adanya penjadwalan, menghubungkan orang, uang, bahan, dan lain-lain yang jadi satu tempat. Nah, itu udah masuk ranah manajemen proyek gitu ya, atau manajer proyek yang memang udah menghubungkan nih. Biasanya kalau kalian jadi project manager, itu nggak bisa santai-santai, leha-leha. Mungkin kalau developernya masih oke gitu. Tapi kalau udah jadi project manajernya, mungkin udah pusing. Oh iya,
tanggal berapa nih kita selesai? Kok ini belum juga gitu. Misalkan kok modalnya uangnya udah habis nih gitu ya. Modalnya udah sekian. Ini sisa sekian. Ini harus kayak gini ya. Belum lagi orangnya gitu. Ntar misalkan kita udah target selesai besok gitu ya. Tapi ternyata orangnya nggak masuk hari ini. Oh gimana nih? Kita harus ganti orang. Ada ini belum? Atau supplier harus kirim belum? Seperti itu. Jadi masih banyak yang harus paling berat gitu ya untuk si project manager dalam penjadwalan dan pengendalian juga pastinya. Ngawasin biaya, kualitas, belum anggarannya juga. Gitu. Jadi memang memulai proyek, kemudian menentukan kelayakan proyeknya, apakah biasanya kita berbasisnya e-katalog gitu ya. Jadi di e-katalog itu ada seperti mereka e-tender gitu ya. Misalkan di tender itu mereka ngajuin nih, saya mau membuat aplikasi A gitu. Dia tender tuh ke beberapa supplier gitu ya. Misalkan kita jadi konsultannya. Nah, gitu. Kita punya project nih, harganya kira-kira kita maunya 2 miliar gitu ya. Misalkan 2 miliar. Nah, mereka em, kita murah-murahan nih dengan kita nggak mungkin ngajuinnya misalkan kita punya budgetnya sekian. Ya udah kita ngajuinnya sekian. Biasanya mereka cuman tender, kira-kira budgetnya sekian, kalian mau seperti berapa pokoknya. Nah, itu biasanya lebih bawah daripada targetnya mereka. Nah, itu kita lawan biasanya beberapa konsultan yang ada, gitu ya. Jadi memang tapi kita juga analisis nih, dari yang segitu kita kasih biaya segitu, kita rugi nggak? Kita layak nggak untuk proyek ini masuk join? Kalau misalkan, oh kayak kemarin ya apa makanan pagi ya, makanan siang bergizi ya kan, MBZ ya atau MB apa ya? Nah itu makan siang itu layak nggak sih sebenarnya 10.000 gitu kan? Mereka juga harus muter lagi. Ternyata udah sampai 1 M nunggak belum dibayar. Itu juga termasuk project. Maksudnya kita kalau dilihatnya ya untuk kalau bukan IT sih kalau kita lihat ke manajemen proyeknya sendiri itu nggak layak menurut saya. Karena itu terlalu lama dan uangnya nunggak di situ gitu ya. Kelamaan. Dan itu kan berbunga juga kalau misalkan kita biayanya dari pinjaman. Nah, serta ada menjadwalkan dan merencanakan proyek. Jadi kita jadwalin tuh yang kemarin ya, kita lihat waktu kira-kira kapan. Nah, kita rencanakan. Terus ngelola lah nanti baru ke sumber daya biaya gitu. Katanya seperti itu. Tapi itu pasti sumber daya, human resource, cost biaya sama biasanya quality juga, tapi sesuai dengan yang memang mereka butuhkan gitu. Memang mereka misalkan saya maunya sekian, kecepatannya sekian, itu memang ada gitu. Dan sekarang untuk beli domain aja yang tadinya domain itu 99.000, sekarang 299 itu paling rendah gitu. Jadi kita udah ngeliat nih inflasinya. Mau nggak mau kita harus terus-menerus lihat, wah ini nggak masuk nih kalau dia minta website tapi harganya cuma 500.000, wah nggak masuk, beli domain aja dari segitu gitu dan lain-lain. Kemudian peran dasar sistem informasi dalam bisnis. Biasanya kita mendukung proses operasi bisnis, pengambilan keputusan, biasanya dari pegawai maupun manajernya. Kita juga mendukung berbagai strategi untuk keunggulan yang kompetitif, serta human resource. Human error-nya sendiri, kita juga harus lihat. Mungkin kalau kalian lihat ya, ini udah di-develop nih. Ada beberapa developer yang kita suruh update di dalam aplikasi. Ayo buat aplikasi, ada 5 developer misalnya. Nah, jika memang ada satu developer yang human error, aplikasi itu bakal ngebugs dan lain-lain gitu ya, yang harus diupdate terus. Dan itu mereka mau nggak mau harus bagi pekerjaan gitu ya. Ini kamu yang ini ya, kamu yang ini, kamu yang ini. Jadi agar tidak bentrok saat pengkodingan atau mereka sedang developing gitu ya. Nah, itu di mana nih ada human error-nya? Makanya ada project manager ini yang harus mengetahui hari ini kamu kerja apa? Kamu udah kayak gimana? Udah sampai tahap mana? Seperti itu. Biasanya ditanya-tanya tentang kira-kira problemnya ada apa? Nanti akan dikembangkan kira-kira, oh
kamu masih belum paham ini. Nanti ada yang paham nggak? Ada. Nanti tinggal belajar satu sama lainnya. Biasanya seperti itu. Ada yang kira-kira em, apa ya? Keluarannya kayak gimana nih gitu ya. Nah, seperti itu. Dan ada metode pengumpulan dan pengukuran data yang memang tidak tepat. Biasanya kadang em, perusahaan pun ngasih data kan kayak secuil-secuil gitu ya untuk swasta ataupun pemerintah yang dianggap itu strict ya atau mungkin rahasia gitu ya. Em, nah itu bisa kita lihat lagi gimana nih caranya untuk kita mengumpulkan dalam bisnis ini gitu. Serta ada juga operasi sistem yang tidak mengikuti prosedur pengolahan yang benar. Jadi em, untuk sebagai kalau kalian lihat project ya, pasti kita punya SOP-nya, Standard Operational Procedure. Nah itu kita harus lihat ini sesuai nggak gitu. Kalau misalkan masih belum sesuai, SOP-nya diubah lagi. Atau memang salah di SOP-nya, atau memang salah di eh, pekerjaannya gitu ya. Jadi kita bisa develop lagi agar jangan sampai salah lagi. Jadi mau nggak mau kita harus pencatatan. Terus kehilangan data atau data yang tidak terolah. Jadi banyak banget juga saya kemarin apa ya? Oh, kalian hati-hati. Untuk saat ini memang banyak orang yang loss kehilangan uang gitu ya. Jadi datanya tuh nggak ada pencatatan, tapi tiba-tiba uangnya hilang gitu. Harus hati-hati banget untuk di bank gitu ya. Jadi mau nggak mau eh, itu juga kita harus pencatatannya sangat detail dan memang kita punya data-datanya agar kalau memang ada kehilangan data, misalkan anggap saja kalian membeli perangkat A gitu atau membeli domain dan lain-lain, kalian harus capture dan mungkin punya punya bukti-bukti. Jadi hati-hati untuk itu ketika nanti di konsultan. Karena saya pun merasa sekarang semuanya sampai rapat pun saya rekam gitu. Alasannya adalah jika memang dia lupa gitu, misalkan atasannya lupa atau mungkin permintaan dari konsumennya kita lupa gitu. Nah, kita bisa dengerin balik dan kalau misalkan itu sesuai permintaan terus customer-nya minta komplain, ubah gitu ya. Nah, kan Bapak minta seperti ini saya rekam. Jadi kalian punya bukti-buktinya. Jadi jangan sampai kehilangan data dan pencatatan. Biasanya kalau sekarang udah biasanya rekam-rekam sih, tetap jarang, tapi kita tetap ada catatan untuk uang biasanya gitu. Kemudian salah dalam menggunakan dokumen induk atau file induk. Biasanya ada kesalahan nih, ada problem. Misalkan yang A ini udah update nomor 1, kita ternyata harusnya udah ada update nomor 2, tapi kita masih pakai dokumen induknya nomor 1. Mau nggak mau kan jadi salah gitu untuk developnya. Kan ada perubahan nih dari customer yang masih di tahap apa. Jadi mau nggak mau kita harus update terus. Nah itu disitulah susahnya project itu karena nanti lawannya bukan 1, 2, 3, 4, 5 orang, tapi ratusan orang. Dan bahkan dengan beberapa pihak third party atau pihak ketiganya dari beberapa yang memang si perusahaan itu atau organisasi itu butuhkan. Jadi wah banyak banget dan banyak problemnya juga dari masing-masing orang tersebut. Jadi kalian mungkin kalau yang memang senang bosen nih aku jadi kayak gini, kalian masuk project manager. Tapi nanti ya, maksudnya develop dulu untuk karir kalian sampai tahap itu. Tapi seru gitu. Dan kemudian kesalahan dalam prosedur pengolahan biasanya ya itu kita saat olah ternyata update nomor 1 ternyata kita pakai update nomor 2 gitu ya. Ya, itu harusnya dokumen 1 yang kita harus olah ternyata kita pakai dokumen nomor 3 gitu misalkan. Nah itu ada kesalahan prosedur yang harus kita eh, singkirkan. Nah itu makanya kita harus lihat juga untuk prosedur sendiri. Kemudian sumber daya yang dikelola manajer. Nah, biasanya dari project manager sendiri itu biasanya yang tadi saya bilang, kita pasti manusia, money. Kemarin kita sudah bahas ya di kuis. Ada money, material, machine, method, sama information. 5M and 1E. Jadi 5M dan 1I. Jadi money, material, machine, method. Jadi kalian sama information. Jadi untuk jadi project manager kalian harus menjadikan ini satu gitu ya. Ada fasilitas, mungkin ada juga mesinnya gitu. Misalkan anggap nih ya,
kalian itu kemarin saya ikut untuk deep learning itu minimal standarnya RTX berapa gitu. Saya udah lupa tuh 1000 berapa gitu ya. Nah, itu standar dari untuk develop si AI ini. Dan itu laptopnya lumayan tinggi menurut saya untuk kelas di Indonesia yang minimal, misalkan dia minimal i7 gitu ya. Untuk Intelnya atau i9 gitu. Sedangkan di Indonesia masih pakai Core Duo gitu. Atau mungkin juga i3 lah ya, mungkin ya. Nah, itu kita lihat lagi tuh mesinnya. Wah, nggak cocok nih. Kalau kayak gini mah laptopnya langsung hancur. Gitu. Nggak masuk nih untuk pas saat develop. Mungkin buffering terus gitu ya. Nah, itu termasuk juga sumber daya yang kita perlukan. Mau nggak mau kita misalkan kita saat ini menjadi developernya, terus kemudian kita pakai laptopnya, laptop yang jadul gitu ya. Mungkin yang lebih lama. Terus kita akhirnya kesusahan sendiri. Wah, ini running akhirnya membuang waktu saat kita delay gitu ya. Nah, itu juga perlu didiskusikan dengan project manager ya. Duh, Pak, saya fasilitas laptopnya kurang nih. Atau mungkin, duh, Pak, saya sakit nih tangannya gara-gara eh, nggak sesuai ergonomi gitu. Misalkan kita mejanya terlalu tinggi, ternyata tempat duduknya terlalu rendah. Nah, itu kita juga mesti perhatikan untuk itu, gitu ya. Jadi makanya kenapa kantor-kantor mungkin berbasis sistem teknologi gitu ya, mereka biasanya lebih menyamankan dalam eh, tempat duduknya dan lain-lain. Dan untuk environment-nya juga, untuk lingkungannya mereka juga lebih enak gitu. Karena alasannya bakal lama di kantor gitu, sampai lembur-lembur untuk target deadline-nya dari si project manager ini. Gitu. Jadi kalian mungkin yang memang senangnya di dunia yang tidak ada waktu untuk yang lainnya mungkin bisa masuk konsultan. Uangnya lumayan besar, tapi waktunya juga karena kita membeli waktu saat itu. Tapi memang kalau mau yang bisnis, silakan kalian tinggal nyuruh-nyuruh si project manajernya. Tapi sebelum itu mungkin kalian bisa pelajari terlebih dahulu dari kantor yang sudah uh, ada, udah extend. Udah exist. Nah, kemudian peran manajer proyek. Jadi kalian itu biasanya orang yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek dan hasilnya. Jadi ketika ada problem, biasanya kalian tuh yang harus eh, bertanggung jawab tentang hal itu. Saya kalau disalahin, dimarahin sama customer gitu ya. Saya adalah project manajernya ini. Dan harus memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami dan mengkaji semua bidang terkait. Nah, walaupun kalian nggak paham tentang HR atau apa gitu, misalkan finance, tapi kalian mau nggak mau harus memahami dan mengkaji semua dari bidang terkait gitu. Karena kalian nanti akan membahas dengan banyak orang. Gitu. Butuh manusia. Ini saya butuhnya orangnya yang seperti ini gitu. Terus minta ke HR untuk cari. Terus saya mintanya salary-nya sekian, gajinya sekian. Karena dari si finance ngomong kita punya budget sekian. Oh, kira-kira salary-nya sekian. Dengan riset yang ada di lapangan dengan kira-kira dia gajinya berapa. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat, oh sekian. Project manager akan tahu gaji-gaji karyawan karena dia yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut. Gitu. Jadi dia mengkaji semuanya. Sampai juga ke GA ya, General Affair itu biasanya yang ngajuin untuk pengadaan laptop, pengadaan untuk pengajuan yang transportasinya, mungkin mobil, kendaraan untuk ke eh, ke tempat-tempat klien gitu, biasanya seperti itu. Jadi dia juga project manager ini juga yang mengetahui gimana nih udah sampai mana, walaupun ada orang-orang yang memang in touch ada di dalam situ seperti itu. Dan dalam sebuah manajemen proyek biasanya efektif selalu fokus pada people, product, process, dan project dan planning. Jadi biasanya fokusnya biasanya itu manusianya gimana, produknya udah sampai mana, prosesnya udah berjalan sampai mana, dan project dan serta planningnya udah sesuai belum, atau mungkin ada perubahan planning.
Ini tugasnya, kalau kalian memang menginginkan untuk menjadi project manager, mungkin bisa cari-cari lagi, gitu ya. Kalian harus develop juga, mungkin ada beberapa mengelola proyek. Biasanya yang jadi project manager ini orang yang ekstrovert gitu ya. Karena tapi introvert juga oke. Cuman biasanya banyak ketemu banyak orang gitu. Kemudian kalian juga harus bersosialisasi dengan baik dan benar. Dan memang kalian memahami banget gitu tentang project yang akan diberikan. Biasanya seperti itu. Dan teknologi yang akan digunakan. Walaupun nanti ada yang mengerjakan, ya, tim developernya itu, tapi kita juga harus melaksanakan proyeknya. Jadi kita kontrol kasusnya seperti apa. Evaluasi, kontrol. Evaluasi, kontrol. Sesuai planning enggak. Jadi memang untuk klien kita juga harus berhubungan dengan baik. Gimana caranya klien puas. Biasanya banyaknya nanti kita yang akan presentasikan proyeknya sudah sampai mana ke klien gitu. Sesuai tujuan enggak? Nah, biasanya keahlian yang dibutuhkan untuk project manager ya biasanya untuk kepemimpinan, komunikasi yang baik, negosiasi. Biasanya kita suka nego nih. Pak, saya mau ada aplikasi ini tambahan ya gitu. Wah, kalau kayak gitu mah saya harus ada nambah, Pak. Sekian lah. Oh, saya punya budgetnya cuma sekian. Wah, nggak bisa, Pak. Kalau kayak gini, kita bisanya gini. Oh, nggak ke yang lain. Ya, bisa sih, Pak, segini. Gitu. Kalau mau ya, tapi begini. Biasanya kita negosiasi dengan si kliennya. Kita mendengarkan kliennya yang mereka mau terlebih dahulu, dan membangun secara tim. Biasanya seperti itu. Biasanya kerjanya kerja tim ya. Gitu ya. Nah, kemudian ada keahlian teknis. Nah, mungkin ada kalian yang saya mau jadi teknisi aja, saya mau developer aja. Ya, mungkin kalian bisa jadi beberapa ini ada konfigurasi, data, informasi, perencana gitu, jaringan. Ada yang mungkin lebih ke saya mau ke jaringan gitu. Saya mau ke teknologi informasi, saya mau ke infrastruktur aja. Saya mau ke siklus hidup sistemnya aja atau mungkin pemahaman teknologi mengenai pengembangan. Jadi lebih kepada research and development-nya aja, developer aja gitu ya. Nah, di situ ada kalian dari teknisinya terlebih dahulu. Nah, untuk manajemen proyek sendiri kita ada scoping, planning, estimating, scheduling, organizing, directing, controlling, sama closing. Kemarin kita juga sudah sedikit membahas di kuis. Itu ada scoping untuk ruang lingkup, planning perencanaan, estimating, scheduling, organizing untuk pengorganisasian, directing untuk pengarahan, controlling, pengontrolan, serta closing dan penutupan. Jadi memang dari si manajemen proyek nanti kalian akan membahas tentang ini. Nah, biasanya manajemen yang kemarin kita di kuis juga ada ya. Jadi ada planning, organizing, actuating, staffing, sama controlling. Mungkin nanti ada sedikit mungkin di UTS pertanyaan yang hampir sama dengan kuis yang pretest kemarin ya. Jadi ya sedikit-sedikit ini adalah pembahasan mengenai literasi ya. Atau mungkin kalian nanti ada dua, ada yang memang untuk based on project kalian tugas kelompok sama tugas individu, perhitungan yang untuk UTS, dan nanti ada juga yang pengertian. Mungkin kalian definisinya, kemudian ini apa aja. Di pertanyaan banyaknya di pertemuan kedua ini. Nah, kemudian ada risiko. Jadi ya mungkin ntar manajemen risiko lebih detailnya besok ya. Tapi memang ada yang menimbulkan suatu masalah. Jadi kita harus ada masalah apa nih pentingnya? Terus upaya apa nih yang akan kita laksanakan? Kira-kira untuk mengurangi risiko atau mungkin tidak sebelum. Jadi sebelum adanya risiko ini kita punya risiko nih. Tapi gimana caranya agar risiko yang ada jangan sampai terjadi di proyek kita. Gitu. Mungkin ini pengertiannya. Nah, ada cara-cara menerapkan manajemen risiko gitu ya. Jadi contohnya mungkin
internal environment, gitu. Kemudian risk identification. Ini saya banyak bahas di sini juga. Cuman waktunya nanti tinggal 2 menit. Nanti kalian bisa join lagi ya untuk sambil saya menjelaskan gitu ya. Nah, jadi ada eh, 7 cara penerapan risk management. Biasanya internal environment dan objective setting, biasanya lingkungan internal dan sasarannya. Jadi kalian nih dalam internal, biasanya kita ada internal, risiko internal dan risiko eksternal. Nah, biasanya si project manager ini mereka udah planning nih jauh-jauh hari. Nih, risikonya kira-kira apa lagi nih? Dan mereka menambahkan adanya risiko internal maupun eksternal yang ada. Biasanya kalau yang environment ya untuk lingkungan, biasanya sasarannya internal kita seperti apa. Gitu. Mungkin kalau ada yang problem, mungkin ada yang berantem atau apa tentang hal yang mereka tidak. Menurut saya gini, kalian biasanya bikin forum gitu ya. Eh, mengenakan lingkungan internal terlebih dahulu. Jadi kalian lihat, oh kiranya sasarannya sekian. Oh berarti bisa masuk nih untuk pengerjaan. Biasanya kalau untuk satu divisi gitu ya. Kalau ada yang selek satu tuh biasanya dipindahin. Biasanya satu itu ada yang problem, ada yang bermasalah, saya dipindahkan. Pindahkan ke yang lain. Atau mungkin kalau baru eh, anak baru gitu ya. Kita baru coba percobaan 3 bulan untuk probation. em, oke apa enggak? Kalau misalkan enggak oke di tim yang enggak mau gitu. Biasa kita tanyakan, oke enggak nih anak? Enggak nih Pak, gini gini gini. Oh, berarti dia tidak bisa dapat dilanjut untuk pekerjaannya. Gitu. Biasanya awal-awal seperti itu. Nanti join lagi ya. Ini sudah mau keluar. Silakan join lagi ya. Baik, Ibu.